Pada siang ini, kesempatan ini, hari Kamis, kami akan melakukan press release berkaitan penanganan tindak pidana khusus pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Lumbata, khususnya dalam perkara paket pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tahun anggaran 2019. Yang seperti kita tahu, penanganan perkara ini sudah beberapa tahun yang lalu. Untuk kasus terakhir statusnya sudah putus oleh tingkat kasasi Mahkamah Agung. Untuk jelasnya pada kasus ini kami serahkan ke Kasih Bisnis. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Kasintel. Mohon izin Pak Kajari. Jadi penanganan perkara paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean ini telah dilaksanakan pada tahun 2022 sampai 2023, dan pada bulan Juni tahun 2025 kami telah menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung. Namun yang kami terima saat ini baru dalam bentuk PDF, sementara rilas pemberitahuannya belum kami terima dan salinan lengkapnya belum kami terima. Dan mengingat batas waktu penahanan terhadap terdakwa, sehingga pada bulan Juni dan setelah putusan itu kami terima, telah dilakukan eksekusi sebagaimana surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan di tanggal 16 Juni kalau saya tidak salah tahun 2025, dan putusan dari Majelis Hakim tingkat kasasi amarnya berbunyi, yang pertama menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan juga dari pemohon kasasi 2 terdakwa. Namun di dalam putusan tersebut memperbaiki putusan pengadilan tinggi nomor 32 tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sebelumnya di tingkat pengadilan tinggi, terdakwa dijatuhi hukuman, terdakwa Johansyah dijatuhi hukuman selama 4 tahun, namun diperbaiki di tingkat Majelis Hakim tingkat kasasi menjadi 6 tahun, dan juga pidana denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 1.016.828.313 rupiah yang dikompensasikan dengan uang yang dititipkan dalam perkara tersebut sebagaimana barang bukti nomor 130 sebesar 190 juta rupiah yang dinyatakan dirampas untuk negara, sehingga menjadi 828.828.313 rupiah, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Itu amar putusan Majelis Hakim tingkat kasasi. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Kajari untuk menyampaikan sedikit kasus posisi dan juga bentuk komitmen dari
Kejaksaan Negeri Lembata dalam penanganan tindak pidana korupsi. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Cafe. Sekarang kami sampaikan press release pada hari ini Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Kejaksaan Negeri Lembata melalui Seksi Tindak Pidana Khusus telah melakukan penyetoran uang hasil tindak pidana korupsi dalam perkara paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2019. Kasus posisi sebagai berikut. Pada tahun 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten mendapat anggaran pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean dengan pagu sebesar 6 miliar rupiah. Sumber anggarannya berasal dari dana alokasi khusus atau DAP yang telah tertuang dalam APBD ke Kabupaten Lembata tahun 2019. Pelelangan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean dilakukan sebanyak 1 kali dengan peserta, pendaftar, dan yang mengunduh dokumen pengadaan sebanyak 16 rekanan. Sedangkan yang memasukkan penawaran hanya 1 rekanan, yaitu CV Lembah Ciremai dengan nilai penawaran Rp5.981.353.000. Jenis kontrak yang dipergunakan di pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean adalah kontrak dengan gabungan jenis lumsum dan hasil harga satuan. Bahwa nilai kontrak yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga sebesar Rp5.981.353.000 berdasarkan SPMK nomor 01.0.03 SPOMK strip P Wairiang garing Dinkes garing 7 Romawi garing 2019 tanggal 1 Juli 2019. Waktu penyelesaian selama 150 hari kalender atau 5 bulan, dan pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 28 November 2019. Bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur CV Lembah Ciremai selaku penyedia bersama-sama dengan saksi Petrus Canisius Talele Mudapue SST selaku PPK dan saksi Dr. Lucia Sandra Gunadi Andrijantno selaku pengguna anggaran dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tahun anggaran 2019 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai dengan berita acara perhitungan kerugian keuangan negara oleh penyidik tanggal 29 Agustus 2022 yang dikuatkan dengan keterangan ahli akuntan publik Profesor Dr. I. Wayan Ramanta SE MM AK CPA dari akuntan publik I. Wayan Ramanta tanggal 15 September 2022 dengan rincian sebagai berikut. Denda keterlambatan Rp466.554.534. Cacat mutu Rp550.282.779. Total Rp1.628.313. Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa selaku Direktur CV Lembah Ciremai bersama-sama dengan saksi Petrus Canisius Talele Mudapue SST selaku PPK dan saksi Dr. Lucia Sandra Gunadi Andrijantno selaku pengguna anggaran lain telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.628.313 atau setidak-tidaknya senilai tersebut, dan telah memperkaya terdakwa selaku Direktur CV Lembah Ciremai sebesar Rp550.282.779,01 akibat pekerjaan yang tidak layak dibayarkan sebagaimana hasil pemeriksaan fisik tim Politeknik Negeri Kupang
terhadap pekerjaan pembangunan baru Puskesmas Wairian di Bean, Kecamatan Bayusuri, Kabupaten Lembata, tahun anggaran 2019, dan denda keterlambatan yang belum dibayarkan oleh terdakwa selaku Direktur CV Lembah Ciremai sebesar 446.535.534,01 rupiah, sebagaimana pendapat ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menerangkan bahwa denda keterlambatan dikenakan sejak masa pelaksanaan pemberian kesempatan pertama dimulai. Dalam hal ini mulai dari akhir addendum 1 hingga tanggal serah terima pekerjaan atau PHO dilakukan, yakni tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal serah terima pekerjaan atau PHO di tanggal 10 Maret 2020. Adapun jumlah uang yang disetorkan sebesar 190 juta rupiah dari rekening penerimaan lainnya atau RPL ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berasal dari hasil pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Johansyah dalam putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kupang nomor 22 /TPK /2024 PN KPG tanggal 22 Oktober 2024, putusan banding Pengadilan Tinggi Kupang nomor 31 /2024 PT Kupang dan putusan Mahkamah Agung Rohagung nomor 6518K /PIT-SUS/2025 tanggal 26 Juni 2025. Penyetoran tersebut merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara sekaligus menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kejaksaan Negeri Lembata menegaskan bahwa pemulihan keuangan negara merupakan salah satu prioritas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, di samping menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Dengan adanya penyetoran ini diharapkan dapat menjadi pengingat kepada seluruh pihak bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat luas. Kejaksaan akan terus berupaya maksimal dalam melakukan penindakan, penegakan hukum, dan pemulihan aset negara demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Terima kasih. Awal bahwa uang ini nantinya akan kami setorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Jadi setelah kegiatan ini selesai, kami akan berangkat ke Bank BNI untuk melakukan penyetoran ke kas negara. Jadi uang 190 juta ini terhitung sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun begitu. Jadi rekan-rekan media sekalian, di hadapan kita sudah ada uang tunai berjumlah 190 juta rupiah. Perlu diketahui bahwa uang senilai 190 juta rupiah ini merupakan barang bukti dari tindak pidana paket pekerjaan Puskesmas Wairian di Bean yang telah dikompensasikan sebagaimana putusan Majelis Hakim tingkat kasasi sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, dibebankan sebagai uang pengganti yang tadi nilainya 1.016 juta rupiah 828.313 rupiah, sehingga sisanya sekitar 800 lagi yang belum dibayar. Namun telah disampaikan tadi di awal, ketika terpidana dalam hal ini Johansyah tidak dapat membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan dan harta benda yang telah disita tidak bisa menutupi uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun begitu. Kemudian tadi saya koreksi sedikit mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang tadi awalnya saya sebut tanggal 16, saya koreksi menjadi tanggal 14 Juni 2025 mengingat batas waktu penahanan dari terdakwa
Firmansyah yang sudah habis pada saat itu, sehingga kami memutuskan untuk segera melakukan eksekusi. Dan perlu diketahui juga ada penanganan perkara lainnya, yakni pekerjaan Puskesmas Wairi yang di Wong, Balauring di Wong, itu yang belum ada putusan dari tingkat kasasi. Itu yang masih kami tunggu putusannya, dan juga masih ada uang lainnya yang masih dititipkan di rekening penitipan lainnya untuk perkara Puskesmas Balauring di Wong. Begitu mungkin yang dapat disampaikan.